bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan kesempatan buat kita berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian menyenangkan.
saja Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah berikan kesempatan kepada kami pada saat hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, dan pada saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari ini Tuhan, baik yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang memegang LCD, terutama hamba-Mu yang Engkau sudah mempersiapkan secara khususnya untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi sehingga kami boleh melayani Engkau dengan baik. Begitu juga Tuhan, sedang jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau mau urapi sehingga kami semua boleh satu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, sedang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah secara online Tuhan, kiranya Tuhan mau jamah hati mereka juga sehingga mereka tetap fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, dan kami akan beribadah Tuhan. Kuasa kegelapan tidak tinggal diam, dia memegang konsentrasi kami Tuhan. Untuk itu kami mau sehati sepikir, kami mau hancurkan, patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau lanjutkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyertaan Tuhan. Bila ku terkena cobaan, ku merasa lemah. Sebab tekanan hidup yang semakin menggoda, ku rasa tangan yang kuat menolong.
Kita mengenalkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian berjagalah. Hallelujah.
bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi zaman yang semakin menua, di tengah-tengah situasi yang semakin tidak menentu, kami tetap memiliki perlindungan yang kekal. Batu karang yang teguh, itulah Yesus sendiri. Kami berlindung di dalam firman-Mu, kami berlindung di dalam Sang Pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi yang sudah menyediakan tempat terindah bagi kami dalam kerajaan sorga. Terimalah pujian kami menjadi suatu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari di depan dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, agar dapat memahami firman Tuhan. Segala perkara yang mencoba mengganggu kami patahkan, tolak usir dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa membebaskan kami, dan Roh Kudus menguasai segenap indera kami, agar kami dapat menangkap firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. 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 Ya, yang di rumah, shalom. Ya, puji Tuhan, ada perwakilan yang dari rumah ya menyahut. Ya, puji Tuhan, sudah terkasih. Kita bersyukur hari ini ya minggu ketiga di bulan yang ke-6 ya. Berarti hampir satu semester kita lewati tahun 2020 ya. Satu semester itu berarti juga kita sudah hampir, ya saya sendiri hampir 3 bulan tidak kemana-mana, terkasih ya. 3 bulan ya. Terakhir saya ke Surabaya tanggal 19 Maret ya. 19 Maret terkasih ya. Nah itu, dan sekarang sudah 21 Juni, 3 bulan terkasih ya. Padahal biasanya minimal sekali seminggu ke Surabaya ya. Tapi ya untuk sementara kita tetap di rumah terkasih ya. Hal-hal yang tidak sangat penting, sangat mendesak, tetap sajalah di rumah terkasih ya, supaya kita boleh tetap menikmati ya pertolongan Tuhan ya. Tuhan memang berkuasa menolong kita, tetapi Tuhan pun mengajarkan kita untuk berhikmat. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mencobai Tuhan sendiri terkasih ya. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan pemberitaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ya. Injil Lukas pasalnya yang pertama. Ya, kita lanjutkan membaca ayat yang ke-5 sampai ayat 25 ya. Tidak terlalu panjang saudara kasih ya. Tidak terlalu panjang. Injil Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 25. Mari kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-5, kemudian Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-6. Demikian selanjutnya secara bergantian ya. Yang di rumah juga ikut membaca ya, ikut membaca Alkitab Saudara. Ya, kita mulai. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala prioritas dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba di badan pemakamannya, Sakaria sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan mencari takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, maka banyak orang akan bersukacita
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya Allah akan menjadi di surga dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan memberitahukan mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa kala kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri, katanya. Bersama-sama, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita belajar bahwa Injil Lukas ditulis oleh seorang tabib, ya. Ditulis oleh seorang tabib yang namanya Lukas, seorang dokter kalau dalam konteks sekarang, terkasih ya. Saudara, seorang dokter yang terkenal, seorang dokter yang tentu sangat pintar. Saya katakan seorang dokter biasanya menulis dengan to the point, singkat-singkat, tetapi Lukas menulis sangat panjang, terkasih ya. Jumlah ayat dari Injil Lukas 1151 ayat lebih panjang dari ketiga Injil yang lain, terkasih ya. Nah, saudara, yang ingin saya katakan adalah ketika kita melayani Tuhan, kita tidak melayani Tuhan hanya dengan kebiasaan, ya. Karena saya biasa bermain musik, maka saya bermain musik. Karena saya hobi main musik, maka saya bermain musik. Karena saya hobi menyanyi, maka saya memimpin pujian. Bukan itu, terkasih ya. Maka mari kita belajar dari Injil Lukas. Dia menyangkal dirinya. Saya katakan minggu lalu, untuk menulis sedemikian panjang, mungkin Lukas harus menyangkal keinginannya, terkasih ya. Bukan berarti apa yang ditulis bertele-tele, tidak. Dia harus menulis demikian panjang, terkasih. Dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya. Dia meninggalkan apa yang selama ini dia lakukan. Dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, terkasih ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, menarik di dalam Alkitab ini kita menemukan dari mana kita menemukan dalam Alkitab ini bahwa Lukas itu disebut tabib, ya, disebut sebagai seorang dokter. Taruh tanda di Injil Lukas pasal 1, selalu kita kembali ke sana. Kolose pasal 4. Kolose pasal 4. Kolose pasal 4 ayat 14 kita baca bersama-sama. Kolose pasal 4 Kolose pasal 4 ayat 14. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas, ya. Saudara perhatikan, salam kepadamu dari tabib Lukas dan Demas, ya. Dan Demas. Saudara, dua nama digandengkan, tabib Lukas dan Demas. Nah, tadi saya katakan tabib Lukas, dia seorang dokter,
Dia seorang yang terkenal, dia bukan pengangguran, dia seorang yang punya jabatan tentunya terkasih ya. Nah, tetapi Lukas meninggalkan kehormatan dan kemewahan dunia sebagai seorang dokter untuk datang menjadi pelayan firman. Saya ulangi, Lukas meninggalkan segala kemewahan, segala kenikmatan, segala kehormatan yang dia dapatkan sebagai seorang dokter dan menjadi pelayan firman. Nah, sekarang siapa Demas? Nah, sekarang kita baca 2 Timotius 4. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke 9 dan 10 ya. 9 dan 10 sampai 12 lah, 9 sampai 11. 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11. 1 2 3. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Nah, saudara perhatikan, Lukas digandengkan dengan Demas ya. Lukas digandengkan dengan Demas ya. Demas yang meninggalkan pelayanan dan mencintai dunia. Nah, perhatikan. Saudara, dua orang dikontraskan. Lukas meninggalkan dunia dan melayani Tuhan. Demas meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia. Nah, saudara perhatikan ini ya. Hanya Lukas yang tetap bersamaku, kata Paulus ya. Saudara, hari ini kita belajar dari pribadi Lukas yang rela meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kenikmatan dunia, kehormatan yang diperoleh dari dunia untuk menjadi pelayan firman. Tetapi Demas meninggalkan pelayanan ya, meninggalkan Paulus saat melayani Tuhan, dan dia pergi karena apa? Kecintaannya terhadap dunia. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita tetapkan hati kita ya. Mari kita berpegang pada firman Tuhan. Saya mau meneladani Lukas. Amin, saudara. Amin. Saya mau meneladani Lukas, meninggalkan kehormatan dunia, meninggalkan kenikmatan dunia, dan melayani Tuhan, menjadi pelayan firman. Jangan seperti Demas, meninggalkan pelayanan dan kembali menikmati kenikmatan dunia ya, menikmati ataupun mencintai dunia ini, saudara terkasih ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, dan kemudian mencintai dunia. Tapi kita yang ada di ruangan ini, saudara yang mendengar di rumah, biar kiranya kita tetap mencintai Tuhan. Amin, saudara. Apapun yang sedang kita alami, pergumulan apapun yang sedang kita alami, mari kita tetap seperti pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Tetap mencintai Tuhan ya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia, mari kita tetap berpegang. Aku tetap menjadi pelayan Tuhan. Aku tetap menjadi pelayan firman. Hari Minggu lalu kita belajar, setiap kita seharusnya menjadi pelayan firman. Tidak cukup hanya bersaksi dengan perbuatan, tidak. Tetapi harus juga dengan khotbah kita, dengan perkataan kita, dengan kesaksian secara verbal yang dapat didengar oleh orang lain. Bukankah dalam kitab Roma dikatakan, dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku. Suatu ungkapan ya. Kita tidak boleh lagi mengatakan yang penting hati saya, tidak, terkasih. Tuhan tahu hati saya betul, Tuhan tahu hati saudara, tetapi orang lain pun ingin tahu Yesus melalui perkataan saudara.
Orang lain pun ingin mengenal Yesus melalui perkataan saudara, ya. Nah, saudara, Lukas meninggalkan kenikmatan dunia dan menjadi pelayan firman. Saudara, kalau saya katakan meninggalkan kenikmatan dunia, bukan berarti saudara harus resign dari seluruh pekerjaan saudara, ya, meninggalkan seluruh harta saudara, bukan itu maksudnya, terkasih. Tetapi bagaimana kita menggunakan segala apa yang kita miliki untuk tetap memuliakan Tuhan, ya. Tetap memuliakan Tuhan. Kalau saudara pintar bermain musik, gunakan itu dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara pintar menyanyi, gunakan itu dengan benar, menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Saudara punya harta, gunakan harta saudara untuk menolong sesama, memuliakan Tuhan, saudara terkasih. Saudara memiliki apa saja, saudara terkasih, kebisaan apa saja, lakukan, gunakan untuk memuliakan Tuhan, ya. Gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan berarti semua harus jadi pendeta, tidak, saudara terkasih. Tidak. Tetapi semua harus jadi pengkhotbah, amin. Nah, tidak semua harus jadi pendeta, tapi semua harus jadi pengkhotbah. Dalam arti kita menceritakan tentang Kristus. Nah, saudara, itu sekedar latar belakang dari penginjil Lukas ini, ya. Bagaimana kita melihat di sini dan apa yang dia tuliskan, ya, apa yang dia sampaikan pada kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada ayat yang kelima Injil Lukas tadi, saudara terkasih, ya. Nah, saudara, kita melihat di sini satu situasi, ya, cerita tentang satu keluarga, ya, suami istri Sakaria, suaminya dan istrinya adalah bernama Elisabet, ya. Sakaria dan Elisabet, Om Sakaria dan Tante Elisabet. Ini nama yang banyak, terkasih, ya. Om Sakaria itu banyak, Tante Elisabet itu banyak, terkasih, ya. Saudara, ini satu keluarga yang melayani Tuhan, ya. Alkitab mengatakan adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Satu keluarga imam-imam, satu keluarga dari keturunan Harun, satu keluarga yang melayani Tuhan, ya. Ini, saudara, keturunan Harun itu dibagi dalam 24 rombongan, ya. Dalam 24 rombongan, ya. Jadi yang boleh melayani di Bait Allah itu adalah keturunan Lewi, ya. Keturunan Lewi, keturunan Imam Harun. Nah, jadi ada 24 rombongan, 24 divisi, 24 grup atau apapun namanya, ya, yang masing-masing mempunyai tanggung jawab selama 2 minggu dalam setahun mereka melayani di Bait Allah, ya. 2 minggu, jadi berarti setiap rombongan itu 2 minggu, kemudian diganti rombongan lain tahun berikutnya, begitu lagi, terkasih, ya. Jadi salah satu rombongan itu disebut Abia, ya. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik, ya, kita baca 1 Tawarik 24. 1 Tawarik 24. Ya. Ayat 1 mulai saya bacakan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, dan seterusnya, terkasih, ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-6 dan ayat 7 saja. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, ya. Yang ke-8 pada Abia, dan seterusnya. Ada 24 rombongan, saudara terkasih, ya. Yang terakhir disebut dalam ayat 18, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maasaya. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaran Harun,
bapa leluhur mereka seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Ya, jadi ini ada 24 rombongan yang melayani di Bait Allah, yang bertugas selama 2 minggu. Selama 2 minggu di Bait Allah itu setiap hari ada kegiatan, loh terkasih ya. Setiap hari ada pembakaran ukupan, pembakaran dupa, loh terkasih ya. Setiap hari. Nah, setiap hari ada ibadah di dalam Bait Allah. Nah, salah satu rombongan itu rombongan Abia. Tadi disebutkan rombongan ke-8. Nah, salah satu dari rombongan Abia itu adalah Sakaria sebagai seorang imam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sakaria, kita kembali ke Lukas pasal 1 tadi. Sakaria dan Elisabet, ya, perhatikan. Sakaria dan Elisabet, ayat 6, ya, ayat 6. Mari kita baca Lukas 1 ayat 6, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Oh, luar biasa, saudara terkasih ya. Keduanya, Sakaria, pendeta Sakaria, Tante Elisabet, keduanya merupakan orang yang benar di hadapan Allah. Wow, menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, saudara, ini menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan tentunya ya. Saya, suami istri dan anak-anak saya di hadapan Tuhan benar, di hadapan Tuhan melakukan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Ya, waduh, om dan tante itu memang orang yang benar, yang melakukan perintah Tuhan dengan benar. Saudara, yang sering sekali bagaimana? Aduh, om itu memang baik sekali ya. Itu sangat perhatian. Sangat perhatian. Tapi tantenya itu loh. Nah, itu dia ya. Tantenya itu loh, cerewetnya minta ampun. Ya. Tantenya itu loh, kalau make up itu 1 hari gak barbar. Menor minta ampun. Nah, atau kebalikannya, waduh, tantenya itu lembut sekali, sangat perhatian. Tapi omnya itu loh, cuek banget. Wah, gak peduli apa-apa. Khotbahnya juga keras sekali. Nah, kan biasanya dicari-carikan begitu toh. Omnya sudah baik, wah, yang dicari tantenya ini. Ya ini, oh, itu tantenya itu tiap minggu bajunya ganti, baru terus katanya. Ya, baru terus. Nah, padahal dia tidak tahu yang dipakai itu juga harga batik 50.000 begitu ya. Batik 60.000 kan begitu. Nah, jadi harga pakaian itu tergantung siapa yang pakai, kan betul enggak? Tergantung siapa yang pakai. Kalau saya yang pakai, itu bajunya pandangan paling harga 30.000 itu banyak itu di pasar itu. Wow, tapi kalau, nah seperti saya pernah cerita dokter ya, berkunjung ke rumah pendeta, kemudian kacamatanya ketinggalan, ya. Kacamatanya ketinggalan. Wah, pendeta ini bilang, wah ini pasti kacamata mahal ini. Akhirnya dia kirim lewat ojek online ya. Sampai ke rumahnya, dokternya bilang, terima kasih Pak Pendeta, tapi itu ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga kacamata saya, katanya. Terima kasih ya. Ongkos kirim lebih mahal dari kacamata baca, terkasih 25.000 kan ada toh. Ada kan kacamata seharga-harga begitu ya. Tapi karena dia dokter, orang kaya, ini mesti barangnya semua mahal-mahal. Nah, saya biar barang saya sudah harga 400.000, itu paling 40.000 ya. Pendeta kecil kok pakaiannya ya gitu, itu sepatunya ya begitu itu. Nah, saudara itu. Jadi apa yang kita pakai, ya sering sekali tidak tidak bisa dinilai dengan baik, Dokter Kasih ya. Nah, tapi itu bukan penting ya, Dokter Kasih. Tidak terlalu penting ya. Nah, saudara, ini saya katakan kalau pendetanya sudah oke, dicari ibu-ibu
pendetanya, waduh, itu loh perhiasannya, itu loh lipstiknya. Padahal yang ngomong itu lipstiknya lebih menor loh terkasih ya, perhiasannya lebih banyak. Nah, tapi dasar memang ibu pendeta tidak boleh macak loh terkasih ya. Tapi kalau biasa-biasa saja, itu piye toh? Ibu pendeta kok ndak bisa macak, bless. Itu ibu pendeta kok kelihatannya kok gimana gitu, sisiran aja kok ndak genah, nah gitu ya. Sekali-sekali pakai lipstik gitu loh. Nah, yang lain mengatakan bagaimana? Ibu pendeta kok lipstiknya begitu, nah sisirannya kok begitu. Jadi serba sulit loh terkasih ya. Nah, serba sulit ya. Nah, tetapi kita melihat di sini keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat ya. Tidak bercacat. Saudara, kalau saudara mau cari-cari kesalahan pendeta pasti ketemu ya. Wuh, yang mata duitan lah. Wow, itu pendeta itu mata duitan. Yang sana yang tidak mata duitan. Kenapa kita bilang tidak mata duitan? Ya karena kita tidak kenal dia kan. Kita tidak kenal dia, bagaimana hidupnya kita tidak tahu. Nah, memang kan begitu. Selalu lebih, ya ada pendeta luar negeri, wah itu lebih keren daripada pendeta dalam negeri. Ya, padahal dia sekolahnya juga di Indonesia, Dr. Kasih ya. Tetapi karena dia bule, wah ini pasti lebih top. Wah ini, itu orang Indonesia sering sekali begitu ya. Saudara ini, perhatikan. Ya kita tidak mencari perkenanan manusia, Dr. Kasih ya, tetapi mari kita berjuang untuk seperti kedua orang tua ini, Elisabet dan Sakaria, Dr. Kasih ya. Mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, tetapi ayat 7 ini. Ayat 7 mari baca bersama-sama. Ayat 7, 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini kehidupan mereka secara rohani tidak ada yang kurang. Kehidupan mereka secara rohani tidak ada cacatnya. Tetapi perhatikan, mereka tidak punya anak. Karena apa? Elisabet mandul dan mereka sudah tua, lanjut umur. Nah, saudara, di hadapan Tuhan mereka tidak cacat. Di hadapan Tuhan tidak ada cacat, tetapi di hadapan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Elisabet, Elisabet dianggap memiliki aib. Elisabet dianggap memiliki dosa. Elisabet dianggap memiliki kesalahan. Elisabet dianggap sebagai seseorang yang memalukan. Kenapa? Karena dia tidak punya anak. Ayat 25 mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, secara rohani Elisabet dan Sakaria top. Di hadapan Tuhan mereka top. Tetapi di hadapan manusia masih ada kekurangan. Karena apa? Mereka tidak punya anak. Ya, saudara, ini adalah satu pergumulan. Ini adalah satu paradoks juga, Dr. Kasih ya. Bukankah di dalam kitab Keluaran dikatakan, kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka tidak ada perempuan yang mandul di negerimu. Tuhan akan memberkati roti makananmu. Tuhan akan memberkati air minumanmu. Tidak akan ada penyakit. Tetapi kenapa? Kenapa Elisabet yang setia itu, kenapa Elisabet yang taat itu justru tidak punya anak? Nah, kita tidak akan bicara sampai di sana, terkasih ya. Tetapi mari kita melihat pergumulan Sakaria dan Elisabet. Saudara, perhatikan ayat yang ke-8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara perhatikan, mereka sudah tua. Ya. Mungkin mungkin Sakaria bisa mengatakan, sudahlah, saya sudah tua, biarlah kalian saja yang melayani.
Rombongan Abia itu banyak jumlahnya terkali, tidak disebutkan, tapi banyak. Kalau Sakaria mengatakan, sudahlah saya tidak usah ikut ya, saya gak flu sedikit ini, saya udah encok ini, udah sulit untuk berjalan ke Bait Allah, sudahlah kalian saja yang pergi. Masuk akal enggak? Masuk akal, saudara kasih. Sudahlah saya lagi sibuk ini, kalian saja ya. Tetapi Sakaria tidak. Walaupun dia sudah tua, berkasih, dia tetap setia melayani Tuhan. Amin, saudara. Dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tidak beralasan, saya sudah tua, saya sudah encok, saya sudah, ini kaki sudah tidak kuat berdiri. Tetapi dia tetap setia, berkasih ya. Dia tetap datang melakukan tugasnya. Dia tetap setia melakukan tugasnya. Dia tetap setia melakukan apa yang diperintahkan. Saudara, tadi saya katakan mereka bertugas hanya 2 minggu dalam setahun. Hanya 2 minggu. Dan siapa yang bertugas membakar ukupan itu diundi. Ya, diundi. Dan tidak ada orang yang diberi kehormatan untuk membakar ukupan sebanyak 2 kali selama hidupnya. Maksimal hanya 1 kali seumur hidup membakar ukupan. Membakar ukupan itu di Mesbah Dupa itu, saudara terkasih ya. Di Mesbah Dupa itu hanya 1 orang imam yang boleh masuk ya. Hanya 1 orang imam yang boleh masuk membakar ukupan, membakar dupa. Dan itu diundi. Tadi saya katakan karena banyaknya imam-imam, maka yang melayani itu diundi dan tidak ada orang yang boleh mendapatkan undian selama 2 kali. Tidak boleh, hanya 1 kali. Ya, mirip arisan ya. Kalau sudah keluar namanya, sudah tidak akan keluar lagi itu ya. Tidak akan keluar lagi. Cukup sekali dalam ini satu putaran. Ini seumur hidup kira-kira ya. Karena apa? Karena banyak orang yang ingin bertugas. Karena banyak orang yang mau bertugas, saudara terkasih. Maka diundi. Dan bayangkan, saudara terkasih, Sakaria di dalam usia yang sudah lanjut baru ke bagian tugas membakar ukupan. Saudara, saya mau katakan, ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, ketika saya dan saudara dipercayakan untuk melayani Tuhan, itu sama seperti kita mendapatkan undian. Amin, saudara. Itu sama seperti mendapatkan undian. Maka saya katakan, bagi yang melayani, saya di sini 1 jam sebelum ibadah sudah ada kali di ruangan ini. Jam 6 saya sudah di ruangan ini. Untuk pelayan yang lain saya berikan kesempatan 6:30 sudah harus ada di ruangan. Kalau ada undian mau terlambat enggak? Saya pernah belanja di satu mall di Surabaya ya. Kemudian ada kupon undian. Kupon undian, saudara kasih ya. Nah, terus saya tanya, ini boleh tidak diwakilkan? Oh, tidak boleh katanya. Harus yang sesuai dengan KTP-nya yang datang. Ya sudah, tidak usah, saya bilang. Tidak usah. Oh, eman-eman loh Pak, katanya. Ya eman-eman, saya tidak mungkin hanya untuk undian itu datang ke sini. Mobil loh Pak, katanya. Lah ya mau mobil, mau apa saya. Apalagi undiannya hari Minggu loh, terkasih ya. Nah, undiannya hari Minggu. Saudara, yang namanya undian itu orang pasti senang. Nanti diundi jam 7. Wih, jam 5 sudah datang. Wah. Ada yang jam 5 datang. Wih, ternyata sudah paling belakang. Ada yang datang jam 3 karena undian. Nah, beda kalau pelayanannya. 5 menit lagi tidur sebentar lagi. Aduh, lumayan 5 menit lagi. Doa 4:30. Masih 1 menit, lumayan 1 menit tidur dulu aja. Undian jam 5. Jam 3 sudah budal disek kan begitu ya. Berangkat duluan lalu terkasih ya. Nah itu. Kalau kita memahami
pelayanan itu adalah seperti mendapatkan undian, maka kita akan sangat menghargai dan sangat bersukacita melayani Tuhan. Amin, saudara. Sangat bersukacita kalau saudara boleh beribadah, kalau saudara boleh melayani Tuhan. Itu adalah seperti mendapatkan undian. Maka hargai itu, bersukacita. Tidak ada orang mendapatkan undian kemudian mukanya murung. Contohnya saya, kupon saya nomor 70. Pembawa acara belakangnya 0. Mulai gini-gini ya. Huruf di depannya, angka di depannya dimulai dengan huruf T. 7T. Sudah. Yes, mulai begitu ya. 30 katanya. Aduh, lemes lagi. Tapi kalau bilang 70, bagaimana? Aduh, kok saya ya? Nggak ada begitu. Langsung yes sambil lompat, lo terkasih ya. Nah, sambil lompat. Walaupun berat saya 80 tetap bisa lompat kalau dapat undian, lo terkasih ya. Ya. Ada teka-teki binatang yang nggak bisa lompat apa? Hah? Binatang yang nggak bisa lompat apa? Gajah. Gajah karena kabotan ya. Raja sabar. Gajah, kuda nil nggak bisa lompat kira-kira ya. Nah, walaupun saya mungkin seperti badannya berat, tapi kalau dapat undian pasti yes lompat begitu ya. Nah, habis itu encok lagi tidak apa-apa. Yang penting sudah dapat undian. Nah, kalau saudara mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan, katakan yes. Amin. Katakan yes. Karena melayani Tuhan itu adalah satu kasih karunia Tuhan, kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang mungkin sekali untuk seumur hidup bagi kita terkasih ya. Kita tidak tahu apakah kita masih dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi hari ini kalau saya masih berkhotbah, itu adalah kemurahan Tuhan. Saudara masih boleh beribadah, itu adalah kemurahan Tuhan. Maka bersukacitalah. Bersukacitalah. Tadi saya katakan, orang yang terpilih itu adalah orang yang memang pasti sangat bersukacita. Karena apa? Itu ditunggu seumur hidupnya terkasih. Itu ditunggu banyak para imam yang tidak punya kesempatan, yang tidak pernah terpilih untuk membakar ukupan. Walaupun dia ingin terkasih, setiap kali putaran mau diundi mereka pasti diam semua. Ya, diam semua gitu sunyi. Fokus semua. Semoga nama saya, Tuhan, biar nama saya, Tuhan, kan begitu. Iya. Tetapi, hanya satu orang, dan itu sekali seumur hidup, kasih ya. Sekali seumur hidup, ya. Kecuali imam besar, ya. Imam besar sekali setahun dia masuk ke tempat Maha Kudus. Sekali setahun. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Zakaria mendapatkan undian. Untuk apa? Untuk membakar ukupan itu. Maka saya katakan, melayani Tuhan adalah kasih karunia yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kasih karunia Tuhan yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Hanya 2 minggu dalam setahun. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita bisa melayani Tuhan ya. Sampai berapa lama. Tetapi yang kita tahu hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani. Maka bersukacitalah. Hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah. Maka katakan yes. Katakan yes Tuhan. Hari ini hari Minggu yes. Hari ini hari ibadah yes. Ya ini kok hari Minggu lagi ya. Nah jangan sampai begitu ya. Kok udah Minggu lagi ya. Ketemu lagi dengan Pak Daiman nanti. Aduh.
Jangan sampai begitu ya. Tetapi mari belajar saudara kasih ya. Kapan hari Minggu lagi ya? Ini hari Senin, kok hari Senin ya? Nah, ini udah hari Sabtu. Yes, hari Sabtu. Hari Sabtu, baju sudah disiapin ya, besok pakai ini. Nah, jangan sudah tahu ibadah jam 7, setengah 7 baru, baju saya mana ya? Nah, baju saya mana ya? Belum disetrika, masih di mesin cuci. Ini tuh seragam, ayo. Nah, enggak ada persiapan saudara kasih ya. Enggak ada persiapan. Tapi kalau pestanya bulan depan, baju pestanya hari ini sudah siap saudara kasih ya. Ini ada undangan pernikahan, ini teman baik saya. Temanya apa ya? Temanya putih. Saya belum punya baju putih ini. Saya harus jahitkan. Udah siap saudara kasih 1 bulan sebelum acara. Baju untuk pesta sudah siap. Padahal bukan pengantin, bukan keluarga, hanya undangan biasa saudara kasih, tapi sudah siap. Tiba hari H pakai bajunya kekecilan. Karena apa? 1 bulan lockdown saudara kasih ya. Di rumah terus, makan terus, kue terus ya. Buyar jadinya ya. Nah, buyar. Nah, saudara, bagaimana kalau kita beribadah begitu? Asik juga ya. Minggu pertama baju saya ini. Minggu kedua baju saya ini. Minggu ke-52 baju saya ini. Untuk Natal nanti baju saya ini. Wah, asik begitu. Ada persiapan saudara kasih ya. Ada persiapan ya. Jangan sudah waktunya mau ibadah. Mana Alkitab saya? Ini sudah mau khotbah ini, mana Alkitab saya? Wah, itu tidak main saudara kasih ya. Tidak main itu namanya ya. Tidak main. Saya orangnya memang tidak suka terlambat saudara kasih ya. Salah satu itu. Jadi kalau ada orang terlambat itu bikin, waduh ini semuanya harus ready ya sebelum jamnya ya. Semuanya harus sudah siap. Itu kalau saya saudara kasih ya. Semuanya harus sudah siap ya. Baik LCD proyektor, baik apa ya. Semuanya harus siap. Nah, saudara itu melayani Tuhan dengan persiapan. Sakaria juga tentu melayani Tuhan dengan persiapan. Karena apa? Karena itu ditunggu-tunggu oleh dia. Kapan saya membakar ukupan? Kapan saya membakar ukupan? Kapan saya terpilih? Kapan saya diundi saudara kasih ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mari kita belajar. Kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk melayani Tuhan, itu adalah satu kemurahan. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 9 ayat 18. 1 Korintus 9 ayat 18, 1, 2, 3. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bagaimana? Apakah upahku ketika aku memberitakan Injil? Apakah upahku ketika aku melayani Tuhan? Maka dia mengatakan upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil. Saudara, kita boleh memberitakan Injil saja, itu sudah merupakan upah. Kita boleh melayani Tuhan, memimpin pujian, bermain musik, apapun pelayanan kita, mempersiapkan gereja, menjemput orang lain, mengingatkan orang lain, itu adalah upah, kalau terkasih, itu adalah kemurahan Tuhan. Saudara mengingatkan suami, mengingatkan istri, mengingatkan anak, mengingatkan orang tua, itu juga merupakan satu pelayanan. Itu merupakan satu pelayanan. Mari gunakan itu.
Gunakan itu, saudara terkasih ya. Gunakan itu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Saudara, walaupun Zakaria dan Elisabet di dalam hidup mereka ada pergumulan, tetapi mereka tetap, saudara terkasih ya, mereka tetap tekun melayani Tuhan. Dan ketekunan seseorang dalam melayani Tuhan selalu diperhitungkan oleh Tuhan ya. Selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Saya ulangi, saudara terkasih, ketekunan kita dalam melayani Tuhan tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus 15 ya, 1 Korintus 15. Ayat 58, 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang sia-sia dalam kita melayani Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang sia-sia. Dalam ayat lain dikatakan, kalau kamu tidak menjadi lemah, maka kamu akan mendapatkan buahnya, terkasih. Hari-hari ini mari kita jangan pernah lemah, jangan pernah lelah, jangan pernah menjadi kecewa, jangan pernah mengundurkan diri dari pelayanan, jangan pernah merasa tidak layak di hadapan Tuhan, terkasih. Tuhan sudah memilih saudara, Tuhan sudah memilih saya dan saudara, Tuhan sudah memilih kita untuk apa? Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Maka layani Tuhan dengan cara yang terbaik. Kalau saudara sudah diizinkan Tuhan masuk ke dalam rumah ibadah, itu adalah kemurahan Tuhan. Layani Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Zakaria menjadi contoh teladan bagi kita pada pagi hari ini, terkasih. Dalam pergumulannya, bahkan dia mungkin tidak mengharapkan lagi dia punya anak, terkasih. Dia tidak mengharapkan lagi punya anak karena Alkitab tadi mengatakan di sini, Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, kemustahilannya double. Mandul dan sudah lanjut umur ya. Sudah lanjut umur, sudah mandul dan juga lanjut umur. Tidak ada peluang secara medis, saudara terkasih. Tidak ada peluang secara medis, sudah tidak ada lagi, saudara terkasih ya. Tetapi perhatikan, apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan menjawabnya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, bukan menurut rencana dan kehendak kita. Tuhan tahu kapan Dia harus menjawab doa-doa kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Tuhan tahu apa yang menjadi terbaik bagi saya dan saudara terkasih. Bagi saya dan saudara, kalau hari-hari ini kita menghadapi pergumulan, atau kalau kita melihat seorang yang sangat setia, seorang yang sangat melayani Tuhan, tapi kemudian dalam hidupnya ada pergumulan, jangan cepat mengatakan dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Jangan katakan dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan, saudara terkasih. Zakaria dan Elisabet sudah membuktikannya. Alkitab mencatat dia tidak bercacat, mereka tidak bercacat, mereka berkenan di hadapan Allah, tetapi tidak punya anak. Tapi saya mau katakan, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, mungkin kita mengatakan tidak ada jalan keluar, tidak ada peluang lagi. Maka perhatikan ayat yang ke 18 ya. Sementara itu ayat 11 saja. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai
dia Yohanes. Saudara perhatikan, Tuhan menjawab seturut dengan rencana Tuhan. Pernah saya katakan, setiap kali Tuhan menampakkan diri, baik itu melalui malaikat, pasti selalu ada firman yang disampaikan. Setiap kali malaikat menampakkan diri, pasti ada sesuatu yang dikatakan. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Wih, tadi malam saya bertemu dengan malaikat. Mukanya sangat terang." Maka tanya, terus dia ngomong apa? Dia tidak ngomong apa-apa. Jangan percaya, saudara kasih. Sebab dalam Alkitab, setiap kali malaikat menampakkan diri, setiap kali Tuhan menampakkan diri, selalu berfirman. Ya. Pokoknya dia datang lewat gitu aja, cuma senyum saja gitu, kelihatannya mukanya damai sekali. Tanya, dia ngomong apa? Kan begitu kan? Dia ngomong apa? Nah, di sana Tuhan ada penampakan, Tuhan menampakkan diri di atas kota ini. Tanya lagi, Tuhan ngomong apa? Nah, itu ya. Jadi jangan gampang-gampang percaya, jangan gampang-gampang, wow, hebat, keren. Jangan, terkasih ya. Wih, kamu rohani banget. Jangan. Tanya, dia ngomong apa? Nah, sama seperti Zakaria ini. Gabriel, malaikat Tuhan itu datang, maka jangan takut Zakaria ya. Sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Mungkin kalau ayatnya hanya seperti ini, jangan takut hai Zakaria, doamu telah dikabulkan. Mungkin Zakaria akan berkata, yes Tuhan, hari ini doa saya dikabulkan, karena sepanjang saya menjadi imam, saya berdoa supaya hari ini saya membakar ukupan. Doa saya dijawab. Mungkin Zakaria akan dapat mengatakan begitu. Tetapi karena dikatakan istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dia langsung kaget, saudara terkasih. Ya tidak mungkin lah Tuhan. Ya, tidak mungkin. Nah, kemudian saudara terkasih, saya tidak akan selesaikan tentang ini, tapi saya akan ambil satu hal saja terkasih. Kita melihat di sini, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya terkasih. Tuhan berkuasa, bahkan ya berkuasa untuk apa? Mengalahkan kemustahilan. Ya. Ayat berikutnya, cerita selanjutnya kita akan menemukan bagaimana tentang kelahiran Yesus. Ya. Kalau Yohanes lahir dari seorang oma yang sudah lanjut umur, yang mandul, yang sudah lanjut umur, tetapi Yesus lahir dari seorang anak dara yang masih perawan, yang masih muda, yang belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Nah, saudara, itu ada satu gambaran yang luar biasa ya, namanya dokter kasih. Dokter ini, Dokter Lukas yang menulis. Maka dia menulis sedemikian rupa, saudara kasih ya, sesuai dengan ya latar belakang keilmuannya. Dia dipakai oleh Tuhan ya, dipakai oleh Tuhan dengan sangat jelas menyampaikan itu. Namun pada pagi hari ini kita hanya akan berhenti saja, saudara kasih ya. 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan. Mari hidup benar, mari hidup mentaati firman Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, saudara kasih ya, kalau kita diizinkan Tuhan untuk melayani, kalau kita diizinkan Tuhan untuk melayani, itu adalah satu kasih karunia, bagaikan mendapatkan undian. Jangan pernah meninggalkan pelayanan, tetap bertekun. Yang ketiga, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukannya di hadapan Tuhan ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh setia sampai Tuhan datang, terkasih, maka Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita ya. Bahkan mungkin doa-doa kita yang sudah lama kita doakan, kita sudah lupa bahwa kita pernah berdoa untuk itu. Saya mau katakan, Tuhan
akan menjawab seturut dengan rencananya. Hari ini apapun doamu, mungkin orang lain mengatakan mustahil, tidak mungkin, impossible. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, itu mungkin, itu akan terjadi, itu akan terlaksana. Maka hiduplah benar di hadapan Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan tetap berharap Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ya, kita nyanyikan satu pujian. Semua hanya anugerahnya. Haleluya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena
kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Kalau kita masih boleh melayani Tuhan, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita bagaikan mendapatkan undian. Kita adalah orang yang diundi dari sekian banyak orang yang siap untuk melayani. Kalau saudara yang dipilih oleh Tuhan, manfaatkan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk tetap melayani Tuhan dengan cara yang terbaik yang dapat kita lakukan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari masing-masing datang bersyukur kepada Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Semuanya anugerahnya diberikan pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami menyadari diri kami tidak sebaik Zakaria dan Elisabet. Ada begitu banyak kekurangan, kelemahan kami, namun Engkau masih berbelas kasihan bagi kami. Engkau masih mengundi kami, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah-Mu saja, kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap bertanggung jawab, ajar kami untuk tetap melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang terbaik yang dapat kami lakukan, dengan segala kemampuan yang dapat kami lakukan. Dan tentu saja oleh karena dimampukan oleh Tuhan, oleh karena karunia Roh Kudus kami masih boleh melayani. Oleh karena kasih karunia Roh Kudus kami masih dimampukan, diberikan kesempatan untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biar kiranya ke depan pelayanan kami semakin meningkat, tanggung jawab kami semakin kami tunjukkan, dan kemurahan Tuhan akan selalu kami manfaatkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya tidak ada yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan perhitungkan semuanya. Tuhan perhitungkan sesuai dengan kemurahan dan kasih karunia dari Tuhan saja. Terima kasih, ampuni dalam segala kelemahan kekurangan kami dalam melayani Engkau. Ampuni dalam segala keterbatasan kami dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, biar persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dan nyanyikan pujian Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan.
ya ibadah kita, biar kita tetap berdoa supaya Tuhan membuka jalan bagi kita untuk bersama-sama beribadah di gereja ini secara bersekutu dengan seluruh anggota jemaat yang lain. Tetapi untuk sementara, kalau saudara masih harus beribadah di rumah, nikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan bersama dengan keluarga saudara, sehingga tempat tidak membatasi kita, tempat tidak mengurangi kenikmatan kita beribadah kepada Tuhan. Tetaplah jaga kesehatan ya, kalau keluar rumah pakai masker, sering-sering cuci tangan, jaga jarak ya, jangan suka bergerombol ya. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami, untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Terlebih khusus kami boleh mendengarkan firman-Mu yang membaharui kami. Kami boleh mempersembahkan persembahan kami, biar persembahan ini merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau balas berlipat kali ganda seluruh dengan kekayaan dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami puji Engkau, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir di ruangan ini, baharui hati, pikiran, segenap hidup kami untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh. Demikian juga yang di rumah, semakin setia dan semakin setia. Jika ada sedang jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan menolong. Bahkan setiap pendengar yang mengikuti ibadah ini, yang mereka berjemaat di gereja lain, Engkau juga tetap memberkati mereka. Kami tetap berdoa Tuhan untuk situasi terkini di negeri kami, biar kiranya secepatnya kami boleh kembali beraktivitas dengan normal, beribadah dengan normal, melakukan pekerjaan kami dengan normal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari presiden pejabat yang terendah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga mereka pun boleh mengambil setiap kebijakan dengan cara yang terbaik. Kami berdoa untuk kerinduan kami, untuk gereja, Engkau menyediakan yang terbaik seturut dengan kekayaan dan kemurahan dan waktu-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang, biar kiranya Engkau menyertai kami, yang jauh yang dekat, kami yang tinggal di sini, Tuhan menyertai kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, jadilah pelaku-pelaku firman, bersungguh-sungguhlah melayani Tuhan, dan jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Tuhan Yesus memberkati kita semua.